Silahkan masuk. Silahkan Mbak, ya selamat sore. Dengan Mbak Anggun? Oke Mbak, silahkan duduk. Apa kabar Mbak? Baik. Oke, dari mana ini Mbak? Saya dari rumah. Oh. Perkenalkan Mbak, nama saya Yusepin Sandra Dwi Relina. Saya biasa dipanggil Sandra. Saya merupakan mahasiswi psikologi yang sedang menjalani praktik konseling Mbak. Oke. Sebelum kita mulai sesi konseling pada sore hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Mbak. Yang pertama, saya izin merekam dan mencatat segala sesuatu yang nantinya Mbak Anggun ungkap. Terdapat pengecualian apabila Mbak Anggun mengungkap kecenderungan melukai diri sendiri atau orang lain serta penganiayaan. Itu akan saya laporkan kepada supervisor saya, gitu Mbak. Kemudian sesi konseling pada sore hari ini akan berjalan selama 10 menit Mbak. Oke. Apakah sudah cukup jelas Mbak? Yes, Mbak. Oke, baik. Apakah yang ingin Mbak Anggun ungkap? Apakah yang ingin Mbak Anggun bagikan dan dapat kami diskusikan Mbak? Jadi gini Mbak, saya itu akhir-akhir ini tuh baru dekat sama seseorang Mbak. Nah, dimana orang ini tuh sebenarnya sudah sesuai ya Mbak sama standar saya pada seorang cowok gitu ya Mbak. Tapi dan saya pun juga sudah merasa cocok begitu Mbak. Tapi ada satu yang membuat saya itu mengganjal ya Mbak. Dia itu berbeda keyakinan dengan saya atau berbeda agamanya dengan saya Mbak. Oke. Jadi Mbak Anggun ini baru-baru ini lagi deket sama seseorang ya Mbak. Cuman yang buat Mbak Anggun mengganjal ini karena Mbak Anggun itu lagi deketnya sama seseorang yang beda agama ya Mbak. Pasti sedih ya Mbak, karena mau gimana pun perasaan kayak gitu tuh pasti nggak bisa dicegah ya Mbak. Oke. Emang sebelum Mbak Anggun kenal sebelum Mbak Anggun memulai hubungan sama pasangan Mbak Anggun ini, apakah Mbak Anggun itu nggak tahu kalau kalian itu beda agama gitu Mbak? Sebenarnya saya tahu sih Mbak, karena kan posisi saya itu satu kampung Mbak sama dia. Nah, saya memang sudah mengenal dia itu dari kecil ya Mbak. Karena ya satu kampung itu kan Mbak, jadi saya tuh mengenal dia dari kecil. Namun saya itu akhir-akhir ini itu baru aktifnya di dalam Karang Taruna Mbak. Jadi saya dan dia itu mengikuti Karang Taruna kan Mbak, kayak pemuda-pemudi begitu. Nah, saya itu satu divisi dengan dia saat menjalankan program kerja. Nah, dari situ itu muncul kayak rasa gitu loh Mbak. Dia ada rasa ke saya pun juga ada rasa tertarik ke dia, sehingga ya sudah Mbak, itu terjadi begitu saja. Tapi untuk perihal saya mengetahui agama dia itu yang saya sudah tahu Mbak, dari kecil itu kan Mbak. Oke, jadi Mbak Anggun sama pasangan Mbak Anggun ini sebenarnya udah tahu ya Mbak kalau kalian ini ternyata tuh beda agama. Cuman karena Mbak Anggun ini juga baru-baru ini aktif di Karang Taruna Mbak Anggun, sehingga juga interaksinya tuh lebih itu ya Mbak, lebih tinggi interaksi Mbak Anggun sama pasangan Mbak Anggun, sehingga memunculkan rasa satu sama lain ya Mbak. Oke, pasti bimbang juga ya Mbak, sedih, apalagi saat kita mau jalanin hubungan kan pasti kan kita punya rencana ke depan ya Mbak, tapi malah Mbak Anggun baru mulai udah dibuat bimbang sama perbedaan agama ini. Lalu kemudian apakah Mbak Anggun itu udah coba cerita ke ibu Mbak Anggun ataupun keluarga Mbak Anggun terkait dengan hubungan beda agama ini Mbak? Kalau saya sih belum ya Mbak, dan saya pun juga tidak ada pikiran untuk menceritakan ke orang tua saya. Karena memang orang tua saya itu bukan tipe orang tua yang memang welcome dengan hubungan percintaan di masa studi ya Mbak, di masa pendidikan begitu Mbak. Jadi saya pun tidak menceritakannya gitu Mbak. Oke, jadi Mbak Anggun ini belum cerita ke orang tua Mbak Anggun ya, karena sebenarnya itu orang tua Mbak Anggun itu belum memperbolehkan Mbak Anggun itu menjalin hubungan, apalagi saat Mbak Anggun pendidikan ya Mbak. Pastikan membuat Mbak Anggun tuh tambah takut, tambah bimbang harus gimana lagi ya Mbak. Pasti sedih sih Mbak, karena kalau orang tua aja yang lebih dekat sama kita tapi kita harus merahasiakan itu dari orang tua gitu Mbak. Tapi apakah Mbak Anggun itu udah coba berdiskusi sama pasangan Mbak Anggun terkait dengan kelanjutan hubungan Mbak Anggun dan pasangan Mbak Anggun gitu Mbak? Untuk hal tersebut sih kita belum yang terlalu gimana ya Mbak. Memang kita itu sering membicarakannya Mbak. Kita sering kayak gimana sih kita tuh mau sampai kapan sih hubungan kita ini. Nah, saya dengan pasangan saya ini tuh sering membahas seperti itu Mbak. Tapi hasil akhirnya pun kita itu pasti kayak akhirnya kayak ya udah jalanin aja dulu loh Mbak. Tapi kan kadang kan saya juga kayak aduh ini gimana sih kok jalanin aja dulu gitu loh Mbak. Padahal kan kalau dipikir-pikir banget kan kayak gitu kan juga membebani pikiran ya Mbak. Kalau akhirnya cuma ya udah jalanin aja dulu kan sama aja nggak ada
sebuah solusi kan Mbak. Itu kalau untuk membicarakan sih memang saya sudah membicarakannya. Oke, saya paham sih pasti Mbak Anggun bingung ya Mbak, sama pasangan Mbak Anggun juga bingung karena sama-sama sayang gitu ya Mbak, tapi nggak tahu harus berbuat apa, suruh pisah juga pasti kan berat untuk Mbak Anggun dan pasangan Mbak Anggun gitu kan Mbak. Saya juga pernah sih Mbak dulu punya hubungan yang beda agama, cuman kami juga sama kayak seperti Mbak Anggun, kami juga nggak tahu harus bagaimana, kemudian kayaknya terus kami diskusikan, kami juga kayaknya lebih mending untuk pisah gitu ya Mbak karena perbedaan tadi. Lalu kalau dari Mbak Anggun ini, apakah Mbak Anggun atau pasangan Mbak Anggun itu bersedia untuk pindah agama gitu Mbak? Kalau dari saya sendiri sih tidak ya Mbak. Saya sih tidak bersedia untuk pindah agama. Karena pun menurut saya juga tidak semudah itu kan Mbak. Ya saya pastikan dari keluarga saya pun juga belum tentu bisa menerima keputusan saya ya Mbak. Mungkin kalau dari pasangan saya sih kita pun juga sering gitu loh Mbak bercandaan dengan membahas ini kayak iya kamu pindah dong ke agamaku. Oke, nah dia bilang kayak gitu Mbak. Jadi kayak dia tuh mengiyakan oke besok aku pindah, tapi menurut saya tuh itu tuh kayak cuma buat kayak biar menyenangkan hati saya aja gitu loh Mbak, padahal yang menurut saya pun juga enggak deh, dia enggak bakal ya Mbak, mungkin ya Mbak. Dan kalaupun iya pun saya pun juga akan memikirkan lagi karena saya juga nggak mau menjauhkannya dari keluarganya ya Mbak, karena kan ya saya memang sayang dengan dia, tapi kan saya tidak mau gimana pun dia dijauhi oleh keluarganya hanya karena saya gitu Mbak. Oke, jadi kalau dari Mbak Anggun sendiri pasti belum mau ya Mbak meninggalkan agama Mbak Anggun ini hanya untuk sebuah cinta ya Mbak. Tapi kalau di sisi lain dari pasangan Mbak Anggun sendiri pun berkata sih mau pindah ke agama ikut Mbak Anggun, tapi kan itu nggak membuat hati Mbak Anggun tenang ya Mbak, karena pasti kan pindah agama itu kan butuh pertimbangan, butuh dari beberapa pihak gitu kan ya Mbak, pasti sangat bimbang untuk langkah ke depannya gimana gitu. Saya juga turut prihatin atas masalah yang Mbak Anggun alami, atas kesedihan, kebimbangan, harus apa yang dilakukan untuk selanjutnya untuk hubungan Mbak Anggun gitu Mbak. Oke. Udah banyak yang tadi Mbak Anggun ceritakan kepada saya, dimulai dari Mbak Anggun ini lagi dekat sama seseorang yang masih kondisinya masih Mbak Anggun sama pasangan Mbak Anggun ini masih berbunga-bunga ya Mbak, tapi yang buat Mbak Anggun ganjal ini adalah Mbak Anggun dan pasangan Mbak Anggun ini beda agama, yang pastinya membuat Mbak Anggun dan pasangan Mbak Anggun ini sedih, bimbang, kecewa sih harus apa selanjutnya gitu ya Mbak. Pasti nggak mudah gitu ya Mbak, apalagi orang tua Mbak Anggun pun sebenarnya belum mendukung Mbak Anggun untuk menjalani hubungan, apalagi di masa pendidikan Mbak Anggun. Pasti kan Mbak Anggun tambah bingung lagi harus cerita ke siapa gitu ya Mbak, pasti udah nggak tahu lagi harus kayak gimana gitu ya Mbak. Kalau disuruh pisah juga Mbak Anggun belum mau, pastikan karena masih sama-sama sayang ya Mbak, apalagi hubungannya masih baru, itu kan pasti masih pengen bersama gitu ya Mbak, masih kuat sekali gitu Mbak. Oke Mbak, berhubung sesi konseling ini hampir berakhir, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali Mbak? Apakah ada yang ingin diceritakan kembali? Tidak. Oke, jika tidak ada, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas ketersediaan waktu Mbak Anggun untuk datang ke sini untuk berbagi cerita dengan saya. Semoga dengan diskusi kita pada sore hari ini memberi kelegaan kepada Mbak Anggun ya Mbak. Oke. Terima kasih Mbak Anggun, selamat sore.